Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi virus. Ini merupakan bab keempat dari kelas 10 MIPA. Ibu akan menjelaskan tentang struktur virus, peranan virus, dan pengelompokan virus. Ditambah juga dengan aplikasi virus. Indikator dari pembelajaran kali ini adalah menjelaskan ciri-ciri virus, menjelaskan pengelompokan virus, menjelaskan replikasi virus, dan menjelaskan peranan virus di dalam kehidupan kita. Mampu memiliki sikap responsif dan proaktif dalam mempelajari virus. Ini adalah gambar virus seperti robot yang di bagian kepalanya tersusun dari kapsid dan di dalamnya ada DNA. Mikroorganisme virus ini punya dua fase kehidupan, yaitu di dalam sel hidup atau di dalam sel inang dan di luar sel hidup atau di luar dari sel makhluk hidup. Apabila dia berada di luar sel inang, virus terdiri atas partikel-partikel yang mempunyai ciri-ciri tersendiri yang tidak hidup. Akan tetapi, bila berada di dalam sel hidup, dia mampu berkembang biak. Ini merupakan ciri-ciri ataupun bentuk dari virusnya itu sendiri. Yang pertama, dia bersifat aselular atau tidak mempunyai sel. Yang kedua, ukuran tubuhnya itu 20 sampai 300 milimikron. 20 kali 10 pangkat minus 6 mikron. Memiliki salah satu macam asam nukleat, DNA saja atau RNA saja. Bentuknya itu kristal, ada yang silinder, ada polihedral, ada yang kompleks, oval, dan sebagainya. Tersusun atas asam nukleat yang diselubungi oleh struktur yang disebut kapsid. Jadi, virus itu bisa menginfeksi tubuh kita melalui proses injeksi atau menginfeksi DNA-nya ke tubuh makhluk hidup. Cara hidup virus itu tidak dapat hidup di alam secara bebas, melainkan harus berada di dalam sel makhluk hidup yang lain. Virus harus dibiarkan di dalam jaringan makhluk hidup. Jika di dalam laboratorium, virus dapat dibiarkan di dalam embrio telur ayam yang hidup. Pengelompokan virus berdasarkan inang yang dia tumpangi, virus itu ada yang namanya virus bakteri. Virus yang menyerang bakteri atau disebut juga bakteriofage. Yang kedua, virus tumbuhan. Yang ketiga, ada virus yang menyerang hewan. Virus yang menyerang bakteri berkembang biak di dalam tubuh bakteri. Virus yang menyerang tumbuhan, contohnya menyerang tembakau. Virus yang menyerang hewan, contohnya influenza, poliomyelitis, dan cacar. Sementara, berdasarkan selubung virusnya, virus terbagi menjadi dua bagian. Ada yang virus yang punya selubung dan virus yang tidak memiliki selubung. Virus yang punya selubung disebut juga nukleokapsid, contohnya virus herpes, coronavirus, dan orthomyxovirus. Sementara virus yang tidak memiliki selubung, contohnya adalah retrovirus,
adenovirus, dan adenovirus. Ini menyerang saluran pernafasan. Struktur-struktur virus tampak seperti gambar di bawah ini. Ada yang bentuknya bulat, batang, segi 6, dan seperti robot. Pada dasarnya, strukturnya ini ada kepala, leher, dan ekor, seperti bakteriofage tadi. Namun, struktur luarnya, morfologi luarnya berbeda-beda. Replikasi virus. Virus menempel di tubuh manusia atau di sel inang makhluk hidup lain. Tujuannya adalah memperbanyak diri, mereplikasi diri. Cara dia mereplikasi diri adalah dengan lisis dan lisogenik. Kita lihat gambarnya ini ya. Lisis dan lisogenik. Kita baca. Pada daur ini, sel bakteri hancur sehingga disebut daur litik. Perkembangbiakannya dimulai dengan menempelnya virus pada bakteri. Enzim virus melarutkan dinding sel bakteri sehingga terbentuk lubang, dan melalui lubang tersebut virus memasukkan DNA-nya ke dalam badan bakteri. Setelah itu, di dalam tubuh bakteri disintesislah DNA, protein pembungkus, dan bagian tubuh virus lain. Setelah virus baru terbentuk, dinding sel bakteri hancur, sehingga virus yang baru terbentuk akan keluar dan menginfeksi bakteri lain. Kalau lisogenik, nanti hanya terjadi penempelan DNA virus dan DNA bakteri. DNA virus yang menempel pada DNA bakteri disebut profag. Daur lisogenik terjadi apabila bakteri mempunyai daya tahan sehingga virus menjadi tidak virulen. DNA virus dimasukkan ke dalam sel bakteri, tetapi tidak terjadi pembentukan bagian tubuh virus. Jika bakteri berkembang biak atau membelah diri, maka profage juga ikut membelah, sehingga pada tiap bakteri hasil pembelahan masing-masing mengandung profag. Kita lihat gambarnya. Oke, kita mulai di daur litik dahulu. Daur litik, ini daur litik dan daur lisogenik. Daur litik kita mulai dari nomor 1. Yang warna biru ini adalah bakteriofage, virus yang menyerang bakteri. Virus ini menempel di tubuh bakteri, namanya adalah fase adsorpsi. Setelah dia menempel dan berusaha untuk menghancurkan dinding bakteri, DNA dari virus keluar dan masuk melalui tubuh bakteri. Masuk ke dalam tubuh bakteri, berdekatan dengan DNA atau kromosom bakteri. Tahapan yang keduanya, yaitu ini ke bawah, DNA virus yang warna pink berdampingan dengan DNA bakteri yang warna biru. Berdampingannya mereka ini melakukan suatu kompetisi daya tahan tubuh mana yang paling kuat. Ternyata daya tahan tubuh yang paling kuat adalah yang merah, yang virus. Virus memenangkan atau menguasai wilayah bakteri sehingga menjadi seperti yang 3A ini. Apa yang terjadi di sini? Virus tadi mampu menguasai seluruh wilayah bakteri sehingga membuat atau menyusun bagian struktur kepala, leher, dan ekor juga terdapat DNA-nya sangat banyak. Jadi dia mampu menyusun DNA sintesis sendiri. Setelah itu,
Dari jarum penusuknya bisa meluruhkan atau melisiskan bagian dinding bakteri sehingga membuat virus-virus yang sudah banyak ini, yang sudah matang ini keluar risis atau pecah untuk mencari inang yang baru. Begitu seterusnya untuk fase litik. Sementara fase yang kedua namanya adalah lisogenik. Lisogenik. Ya, tahapannya sama, tetap dimulai dari bakteriofag menempelkan badannya ke bakteri, lalu menginfeksi DNA-nya, berdampingan dengan DNA bakteri. Lalu di sini bukan melakukan suatu kompetisi, melainkan menyisipkan DNA virus dengan DNA bakteri. Ini namanya adalah profage. Ini. Penyatuan DNA virus dan DNA bakteri yang disebut profage ini sifatnya tidak virulen atau tidak aktif, tidak bisa menginfeksi si bakteri. Sehingga pada posisi seperti profage, dia sifatnya tidak aktif. Jika dia tidak aktif, maka cara hidupnya bagaimana? Cara hidupnya adalah dengan ikut bereplikasi bersama bakteri. Jika bakteri bereplikasi menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, 8 menjadi 16, dan seterusnya semakin banyak, maka terjadilah proses replikasi mengikuti bakteri sangat banyak dan profag juga semakin banyak di tubuh-tubuh bakteri. Jika profag ingin dihentikan aktivitasnya mengikuti pembelahan bakteri, itu akan masuk yang namanya zat radioaktif, kemudian zat penghambat seperti vaksin, antitoksin, sehingga membuat profage itu kembali normal, kembali memisahkan diri dari virus ke bakteri. Kadang-kadang dia bisa memisah gini, virus, bakteri lama-lama terpisah, balik lagi seperti yang ini. Kalau misalnya sudah terpisah, berarti dia mengikuti pola siklus litik kembali. Kalau sudah seperti ini, DNA virus terpisah dengan DNA bakteri, maka DNA viruslah yang memenangkan pertandingan. Sampai dia mampu mensintesis kembali, lalu melisiskan dinding sel bakteri, dan akibatnya dia mencari inang yang baru. Tuh ya. Jadi, siklus litik menghancurkan dinding sel inang, lisogenik mengikuti pola perkembangbiakan bakteri, membelah secara binar menjadi 2, dan seterusnya. Setelah itu kembali lagi ke siklus litik. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke replikasi virus, selesai, lisis, dan lisogenik. Peranan virus dalam kehidupan, yang pertama ada yang merugikan dan ada yang menguntungkan. Hampir keseluruhan virus, sebagian besar itu adalah merugikan makhluk hidup. Contohnya saja di manusia ada AIDS, flu burung, polio, campak, hepatitis, Ebola, rabies, DB, dan cacar. Kalau di hewan, itu bisa penyakit rabies, penyakit kuku dan mulut, dan penyakit tetelo. Kalau di tumbuhan,
virus yang menyerang tembakau, dan virus yang menyerang padi sehingga menjadi kerdil. Virus dikatakan menguntungkan apabila virus dijadikan sebagai vektor pada rekayasa genetika. Kemudian, virus dijadikan sebagai agen penyebab mutasi, digunakan untuk membuat vaksin, digunakan untuk antitoksin, dan melemahkan bakteri. Responsif dan proaktif kita dalam mempelajari virus adalah objek penelitian yang punya dampak positif dan negatif bagi kehidupan manusia. Bersungguh-sungguhlah dalam mempelajari virus agar bisa mengeksplorasi lebih banyak lagi tentang manfaat virus. Kemudian, mampu menjelaskan dengan baik ciri dan pengelompokan virus. Apabila ada pembahasan yang kurang dimengerti, sebaiknya langsung menanyakan ke ahlinya. Lalu, senantiasa memelihara kebersihan dan kesehatan lingkungan, dan menggunakan pakaian dan peralatan khusus saat bekerja dengan virus. Itu aja yang Ibu sampaikan. Untuk penjelasan coronavirus disease akan Ibu share melalui PowerPoint di Google Classroom-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.